dalam bimbingan kelompok ini terdapat azas, yaitu yang pertama azas keterbukaan, yang mana nanti adik-adik terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ide-idenya secara sukarela dan terbuka. Dan di sini kita mempunyai azas keterbukaan, yang mana nanti apabila adik-adik ingin mengungkapkan suatu pendapatnya, pertamanya sampai di sini paham? Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik, yaitu yang pertama topik tugas dan topik tugas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik tugas itu dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik tugas, yaitu topik yang berasal dari kakak. Nah, topiknya yaitu manajemen waktu. Di zaman sekarang untuk mengatur waktu itu sulit, apalagi adik-adik sekarang mengatur waktu untuk belajar di sekolah, maupun di asrama. Nah, sebelumnya jadi apa sih yang adik-adik tahu mengenai manajemen waktu? Kita mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri nih? Sebelah kanan lebih baik. Sebelah kanan. Salsa, apa sih menurut Salsa manajemen waktu itu? Jadi siapa yang hal apa? Mengatur waktu dengan yang baik. Ya. Atau mengatur Ya. membagi jadwal kegiatan Rifa, manajemen waktu itu bagus. Benar. Dan Salsa? Menurut Putri? Ya, apa sih manajemen waktu? antara sekolah dan rumah. Membagi waktu atas keadaan di rumah, Antara sekolah antara sekolah dan rumah. Benar. Menurut si Indah, apa? Sama aja, sama yang seperti apa? Coba diulangi. Ya, coba diulangi. Apa? waktu di rumah. Membagi waktu di rumah atau di asrama. Benar. Menurut si Fatih, mengatur waktu di rumah. Ini benar. Manajemen waktu itu adalah cara kita mengatur waktu, merencanakan waktu, supaya tugas-tugas kita itu dikerjakan secara efektif dan lebih teratur. Nah, apa sih akibat dari kita kalau kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik? Apa? Kita akan apa? 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 Lupa dengan tugas. Lupa dengan tugas-tugas kita. Benar. Lagi buang-buang waktu. Benar. Terus? Mengerjakan itu dapat bisa gampang. Iya, benar. Terus apa lagi akibat dari kita tidak bisa manajemen waktu itu dengan baik? Apa? Ya. Bisa. Oh ya, benar. Jadi tugas satu dengan tugas lain bisa berhubungan apabila kita tidak mengerjakan dengan semuanya. Ada lagi? Nah, bagaimana sih menurut adik-adik cara kita tahu tugas yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yang harus kita prioritas itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Misalnya seperti ada PR yang lebih penting yang harus
kita untuk mengatur waktu atau membuat jadwal waktu supaya tugas kita tidak terlupa, tidak ada yang ketinggalan atau lupa. Tugas kita semuanya bisa kita kerjakan dengan baik sesuai dengan tepat waktu tentunya. Terus kita tidak stres. Kalau misalkan kita ada yang ketinggalan salah satu dari tugas tuh, pasti kita panik, stres, karena biasanya harus dikumpulkan. Nah, terus apa sih hambatan dari adik-adik jika sulit untuk manajemen waktu? Apa? Mood atau malas? Mood atau mager, mager. Terus apa lagi? Salsa? Apa salsa? Hambatan salsa saat manajemen waktu? Malas ngerjainnya. Ya, apa lagi? Mager. Terus apa lagi? Dinda apa Dinda? Hambatan Dinda saat manajemen waktu Dinda tidak baik? Sama malas. Terus harapannya apa? Malas. Banyak sekali ya. Yang sangat berbanyak. Ya. Baik. Jadi hambatan karena kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik itu salah satunya seperti rasa mager tadi, malas, atau mungkin karena kita udah terlalu nyaman dengan posisi sekarang kayak rebahan sambil scroll TikTok, sehingga kita mager lagi untuk mengerjakan sesuatu yang penting atau prioritas kita, sehingga tugas-tugas tersebut tidak kita kerjakan dan itu membuat kita tidak dapat manajemen waktu dengan baik. Nah, apa sih cara atau tips dari adik-adik supaya manajemen waktu adik-adik itu bisa baik? Bikin jadwal. Benar. Iya, benar. Bisa ada lagi? Diva? Sama. Ada lagi? Tuti? Nah, jadi tips agar kita bisa manajemen waktu dengan baik, yaitu yang pertama kita harus buang rasa mager kita. Kita harus bisa ini mana kegiatan yang harus kita prioritaskan dan mana kegiatan yang harus kita tinggalkan dulu. Terus seperti yang Ziza bilang tadi, membuat jadwal. Seperti adik-adik bisa menulis apa aja kegiatan yang penting terlebih dahulu yang harus dikerjakan, seperti ada PR yang harus dikumpulkan besok, itu kan penting kan, harus kita kerjakan saat itu juga kan, supaya kita tidak dibungkuk di sekolah, supaya PR kita bisa dikumpulkan tepat waktu. Terus jangan suka scroll HP tadi ya. Nah, dari kegiatan kita hari ini, ada siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Tidak, apa tidak?
Apa sih penting manajemen waktu itu? Karena supaya kita tidak tugas kita tidak lupa, kita tidak panik, supaya kita bisa, yang lebih utamanya bisa meningkatkan kedisiplinan bagi kita. Apa sih hambatan dari manajemen waktu itu? Banyak sekali hambatan-hambatannya, seperti salah satunya rasa mager tadi. Rasa mager itu dapat ditimbulkan dari berbagai macam juga. Salah satunya karena kita udah kasihkan main HP, jadi mager untuk mengerjakan sesuatu yang lainnya. Nah, tipsnya tuh salah satunya seperti mencatat atau menulis jadwal-jadwal yang penting yang harus kita lakukan. Contohnya, misalnya ada PR atau kegiatan apa yang harus penting yang harus kita prioritaskan, itu yang harus kita catat terlebih dahulu. Nah, kayaknya adik-adik kurang semangat nih, capek ya? Ngantuk ya? Nah, Kak ada satu SBQ, mau? Mau. Nah, namanya itu tepung bom. Tahu? Ada yang tahu tepung bom? Enggak. Enggak ya? Nah, ini tepung bom itu kalau angkanya ganjil itu nggak usah disebut angkanya, tapi disebut bom. Misal, kita contohin ya. Ada yang nggak tahu kan tepung bom itu apa? Cuma ada yang tahu. Nah, misalkan Kak sebut nomor angka 2. 2 itu kan genap kan? Kalau yang genap sebut angkanya, tapi kalau yang ganjil kayak 3 nggak usah sebut angka, tapi langsung bom. Terus dilanjut lagi 4, 5, bom. Tapi jangan sebut angka, cuma langsung tepuk tangan dengan bom. Iya, enggak. Misal, kakak kan mulai dari kakak dulu ya. 0. Bom. Nah, ya bom. Nah, ini kita bilang sama tepuk. Nah, bom gitu kan. Terus ini 2, 5, bom. 4 dong. Iya kan lanjut gitu. 4 kan. Terus bom. Nah. Ya gitu tahu? 6. Ya, bisa kita mulai. Mulainya dari Putri dulu. Sebutkan angka bebas terus dari kanan atau dari kiri. Terserah. Atau Dari kanan atau dari kiri? 1 bom dong. Bom. 2. Bom. Aduh, kurang konsentrasi. Bom kan? 4 bom. Bom dong. 6 bom. Oh iya dong. Dek. Ya benar. Kita 9 dong. Bom dong. Kayaknya masih kurang konsen ya Dek. Tapi udah ngerti kan cara mainnya? Udah. Kita ulangi sekali lagi ya, harus konsen ya, karena ini menguji konsentrasi adik-adik. Ya, mulai dari kakak ya. 6 bom. Kamu nanti dicakap. 10 bom. 12 bom. 14 bom. Bom. 14 kamu? 16 aku ya. 16 bom. 16 bom. Ini 20. Ya, enggak ya. Benar, udah konsentrasi lagi. Udah semangat lagi. Baik. Nah, kakak pengen tahu nih, apa sih komitmen adik-adik dari kegiatan kita pada hari ini? Yang tahu, mulai dari pagi. Kayak tujuannya pagi bakal apa, kayak nanti waktu lagi. Lebih bisa manajemen. Nah, kalau tidak, komitmen ke depannya seperti apa? Bisa mengatur waktu itu? Itu apa?
hari-hari. Ya, kalau Tuti mengatur waktu, untuk mengatur waktu untuk mengerjakan yang lebih terpisah dahulu. Kalau Rika biar disitu. biar disiplin. Diza Manajemen waktu dan membuat jadwal agar lebih bagus. Salsa membuat aku mengatur waktu untuk hal-hal yang terpisah dahulu. Ya, dan jadi Kak berharap semoga kedepannya apapun yang adik-adik komitmen tadi, semoga adik bisa melakukannya kedepannya sehingga adik-adik tugasnya tidak menumpuk, bisa meningkatkan disiplin lagi, bisa mengerjakan sesuatu itu secara efektif dan tepat. Nah, tak terasa nih kita udah di penghujung. Sebelumnya kakak pengen tahu nih pesan dan kesan adik-adik dalam mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Mulai dari Salsa aja deh, tadi kan sudah jadi Salsa lagi. Ya, pesan dan kesan Salsa dalam kegiatan kita pada hari ini. kesan aku senang, Nah, terus bahagia. karena besar. Ada lagi bimbing yang kelompok maksudnya. Ya, lanjut Iza, Iza. Ah, ya, benar. Iva, semoga bisa menjadi ya. Putri, terus kamu tidak pesan-pesannya. Kalau tadi tadi kata Salsa pesannya semoga besok ada bimbingan kelompok lagi. Dan ini adik-adik mau kita adakan bimbingan kelompok lagi. Mau kalau mau di waktunya kapan? Orang yang sama, materi yang berbeda. Nah, materi yang berbeda. Menurut adik-adik, apa materi yang bagus untuk kita bahas minggu depan? Jadi minggu depan kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi dengan materi bullying di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Mungkin kegiatan kita pada hari ini pada sini Kak minta maaf kalau ada salah kata, kau ucapkan juga terima kasih. Sebelum Kak akhiri, tadi kan kita di awal pakai doa, jadi akhir kita pakai doa juga. Jadi siapa yang pimpin doa? Salah lagi. Boleh Kak minta tolong salah satu di doanya. Amin. Terima kasih Kak ucapkan lagi sama Salsa. Semoga apa yang Kak sampaikan bermanfaat bagi adik dan semoga adik bisa mengerjakan apa yang Kak akhiri. Wassalamualaikum